Tol dalam kota akan mengalami penyesuaian tarif mulai 1 Februari mendatang. Beberapa golongan kendaraan mengalami kenaikan, namun terdapat pula tarif yang diturunkan. Berikut informasi selengkapnya. Penyesuaian tarif tol untuk ruas Cawang, Tomang, Pluit, dan ruas Cawang, Tanjung Priuk, Ancol Timur, serta Jembatan 3 ini akan mulai diberlakukan per tanggal 1 Februari 2020. Keputusan ini berdasarkan adanya peraturan dari Kementerian PUPR, tepatnya di nomor 1231/KPST/M tahun 2019 lalu, yang mengatakan adanya penyesuaian tarif tol dalam kota. Sejumlah tarif tol dalam kota ini mengalami kenaikan, namun juga ada yang mengalami penurunan tarif. Untuk golongan 1 di tahun lalu atau di tahun 2017 tepatnya ini memiliki tarif awal sebesar Rp9.500, namun per tanggal 1 Februari akan berubah menjadi Rp10.000. Sementara penyesuaian untuk golongan 2 ini yang sebelumnya adalah Rp11.500 akan menjadi Rp15.000. Untuk golongan 3 ini justru mengalami penurunan dari yang sebelumnya Rp15.500 akan menjadi Rp15.000. Begitupun juga untuk golongan 4 dan 5 akan mengalami penurunan dari tarif awal Rp19.000 untuk golongan 4 menjadi Rp17.000 dan untuk golongan 5 dari angka Rp23.000 menjadi Rp17.000. Penyesuaian tarif tol ini sudah mengikuti tingkat inflasi di Indonesia yaitu sebesar 6,86%. Sementara untuk peraturan penyesuaian tarif tol ini memang sudah diatur sejak tahun 2004 silam, tepatnya di peraturan Menteri PUPR nomor 38. Tarif tol dalam kota sendiri sudah mengalami penyesuaian yang terakhir kalinya adalah pada 8 Desember 2017 dan akan mengalami penyesuaian pada tanggal 1 Februari 2020 ini. Dari Jakarta, Livia Ramadanti, Agustinus Lawrence, Metro TV. Lalu sudah sesuaikah penyesuaian tarif tol dalam kota dengan pelayanan yang diinginkan para pengguna jalan tol? Kita akan bahasnya dengan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol BPJT, Danang Parikesit, yang sudah bergabung bersama kami dari luar studio. Selamat siang Pak Danang. Ya, selamat siang Bu Asumi. Selamat ya, siang Pak Danang, semua tadi reporter kami sudah memaparkan secara rinci ada yang naik dan juga ada yang turun tarif tol dalam kota. Saya ingin yang tarif yang turun. Pertimbangannya apa, Pak Danang? Ini sebenarnya satu bentuk dukungan dari Kementerian PU ya, seperti amanat juga Bapak Presiden dan Bapak Menteri PU bahwa kita juga harus mendukung pelayanan logistik dan industri angkutan di kita. Dan inilah saya kira bentuk real dari dukungan Kementerian PU terhadap penurunan biaya logistik, sehingga ada yang dinamakan dengan reklasifikasi. Ada dua hal ya. Pertama itu adalah golongan 2 dan 3 itu harganya sama. Dan harga golongan 4 dan 5 itu sama. Jadi bukan lagi 5 golongan tarif, tetapi sebenarnya 3 golongan tarif. Dan implikasi dari itu juga kita melakukan adjustment, dan seperti tadi yang sudah disampaikan juga oleh reporter Metro bahwa untuk tarif golongan 3, 4, 5 itu mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat misalnya di golongan 5 itu tarifnya yang tadinya 23.000 kan di tahun 2017 ya. Itu sekarang menjadi 17.000 di tahun 2020. Jadi kalau kita lihat sebenarnya penurunannya sudah sangat signifikan. Dan ini sekali lagi bentuk komitmen kami. Baik, Pak Danang, ada hitung-hitungan tidak seberapa besar nanti pengaruh penurunan tarif ini terhadap konsumen? Ya, ini kan kita melihat ada dua sisi ya. Satu itu sisi kepastian investasi dari para investor jalan tol. Di sisi lain kan kita juga melihat pelayanan masyarakat. Nah, kalau di sisi pelayanan masyarakat itu kan sudah jelas ya, dengan kita misalnya sebagian besar itu dari
9.500 di tahun 2017 menjadi 10.000, itu sebenarnya kita hanya melakukan penyesuaian terhadap inflasi saja. Jadi sebenarnya bukan dia di atas dari penyesuaian normalnya. Jadi tidak ada tambahan biaya-biaya baru yang dikenakan kepada pengguna jalan, sehingga memang ini kita harapkan tarif ini sesuai dan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di masyarakat dan daya beli masyarakat sendiri. Nah, di sisi lain yang kalau kaitannya dengan golongan 3, 4, 5 itu justru kita akan lebih mendorong bagaimana penggunaan jaringan jalan tol ini untuk mengurangi biaya logistik di industri angkutan maupun di industri manufaktur yang lain. Baik, Pak Danang, ini kenaikannya cukup variatif, Rp500 sampai dengan Rp3.500. Apakah akan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan? Salah satu yang mengizinkan kita badan usaha melakukan penyesuaian tarif ya, itu kan yang dinamakan dengan standar pelayanan. Nah, sebelum kita melakukan adjustment tarif, penyesuaian tarif itu kita melakukan survei dan pengukuran terhadap tingkat pelayanan dan juga standar pelayanan yang diterapkan oleh badan usaha kepada jalan tol yang dikelolanya, sehingga harapan kita antara tarif, kemudian standar pelayanan, daya beli itu semua sudah sejalan. Baik. Terakhir Pak Danang, ini akan mulai diberlakukan per Februari awal. Sosialisasi sejauh ini seperti apa? Ya, sejauh ini kita kan sudah meminta badan usaha untuk menyampaikan di masyarakat, memberikan informasi baik melalui VMS mereka, variable message sign mereka, blasting di Twitter dan sosial media yang lainnya. Dan sejauh ini kita tidak melihat ada satu persoalan yang besar, apalagi kalau kita lihat penyesuaian tarifnya itu di bawah ya, di bawah dengan pertumbuhan ekonomi di masyarakat, sehingga harapan kita sebenarnya masyarakat better off dengan tarif yang sudah ditetapkan ini, apalagi untuk kendaraan golongan 3, 4, dan 5. Baik. Terima kasih Pak Danang Parikesit, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, untuk waktunya di Metro Siang.